semua itu bisa terbentuk permukaan atau tidak. Pasca itu menjadi kerajinan. Selamat datang kepada Bapak Wali Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta yang kami hormati Dr. Terobosan menarik digulirkan Jogja Life Cycle yang berkolaborasi dengan Forum Bank Sampah Giwang Bersih Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta. Kreativitas yang digulirkannya berhasil menyulap sampah plastik menjadi meja, kursi, hingga kerajinan unik yang bisa dijual dengan nilai ekonomi tinggi. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan inovasi dan langkah nyata daur ulang sampah plastik sejalan dengan isu strategis dalam mengatasi sampah dengan cara produktif. Sehingga, kreativitas yang dilakukan oleh Jogja Life Cycle harus didukung agar kedepannya semakin mudah mendapat bahan baku untuk produksinya. Supaya kontinu dan murah dari mana. Yang kedua, masarkannya produknya itu gimana? Karena kalau seperti ini itu hanya untuk seremonial, terus nanti setelah itu tidak jalan, itu yang saya sedih. Makanya yang saya pikirkan kalau saya ketemu seperti itu, biar caranya biar ini jalan. Dan syarat jalan itu apa? Harus badi itu. Kalau nggak badi, sopo sing berkorban terus tombok terus nggak ada, itu nggak tahan lama kalau kita harus tombok terus itu. Makanya tidak boleh menjadi cost center, harus menjadi revenue center. Makanya yang harus kita pikirkan bantu Mas Ilham ini dan anak-anak muda lainnya itu bagaimana jadi revenue center. Itu. Tapi saya optimis untuk bahan bakunya sih, saya optimis sebetulnya karena Jogja ini sampahnya belum terpilah. Kalau nanti sukses kita pilah, maka bahan baku yang dikhawatirkan Mas Ilham ini saya kira tidak ada masalah, malah bisa kewawakan nanti sebelum tak terim, sak truk atau botol malah kelabaan. Pendiri Jogja Life Cycle, Ilham Zulfa Pradipta, mengungkapkan dirinya mulai mendaur ulang sampah plastik sejak 2022 melalui riset dan berbagai percobaan. Kemudian, pada 2023, ia mulai memproduksi berbagai produk daur ulang sampah plastik, mulai dari papan, poster, medali, plakat, tasbih, gelang dan kerajinan lainnya. Mengingat bank sampah baru bisa memasok sekitar 65 kg per bulan, Jogja Life Cycle harus mengambil bahan baku yang sudah dicacah dari luar kota Yogyakarta. Selain itu, ia sedang mengupayakan bersama Bank Sampah Kelurahan Giwangan untuk menggerakkan warga sekitar agar bisa mencacah botol plastik, supaya dampak ekonomi bisa lebih dirasakan. Ilham pun menyampaikan, sejauh ini pemasaran produknya telah meluas di sekitaran Yogyakarta hingga Jabodetabek, dengan mengandalkan pemasaran melalui media sosial. Bahkan, belum lama ini, ia menerima pesanan dari konsumen di Jakarta sebanyak 400 keping poster atau tatakan gelas, 250 medali, dan 50 plakat. Jadi, Jogja Life Cycle adalah unit bisnis untuk pengolahan sampah plastik, yang mana sampah plastik tersebut kami kumpulkan dari bank sampah Kelurahan Giwangan, dan kami berkolaborasi dengan FBS dan kelurahan untuk mengumpulkan, untuk memilah sampah plastiknya yang kemudian disetorkan kepada kami dan kami beli. Kemudian sampah plastik tersebut kami cacah, kemudian selain kami cacah, kemudian diproses lebih lanjut di pelelehan, kemudian jadi papan yang kemudian kami cetak jadi barang-barang craft atau kerajinan dengan bentuk macam-macam seperti gelang, tasbih, kemudian ada poster atau tatakan gelas, ada jam, kemudian dan macam-macam. Ya baik, jadi latar belakangnya adalah, jadi waktu itu saya sebagai asisten dosen itu sedang melakukan riset tentang mengumpulkan sampah plastik residu dan masker pada tahun 2021 di masyarakat begitu. Jadi sampah masker dan sampah plastik residu tersebut kita kumpulkan dan kita bawa di unit pengolahan sampah di lab
rumah inovasi daur ulang Piat UGM di Berbah Sleman sana. Di sana kami mengolah plastik tersebut menjadi minyak atau dengan metode waste to material, waste to energy, atau dengan proses pirolisis. Nah, di sana ternyata banyak alat-alat nganggur atau alat-alat yang tidak terpakai seperti mesin caca, kemudian ada mesin peleleh atau oven di sana. Kemudian di satu sisi lain, saya sering diajak bapak saya sebagai nasabah bank sampah, yaitu ke bank sampah untuk mengumpulkan dan menyetorkan sampah yang kami kumpulkan. Saya melihat potensi-potensi yang ada di bank sampah tersebut, dan kemudian ini saya hubungkan antara potensi yang ada di bank sampah, dan kemudian ada potensi alat-alat yang nganggur di lab Rumah Inovasi Daur Ulang Piat UGM. Nah, dari situ saya lakukan riset secara pribadi, dan kemudian hasil tersebut menjadi sebuah temuan. Nah, kemudian setelah itu saya laporkan riset ini ke Forum Bank Sampah Giwang Bersih, dan kami mendapatkan support di situ dari kelurahan dan rumah zakat, baik dari segi materi maupun dukungan lain. Setelah bahan baku tidak menjadi masalah, Hasto pun berpesan supaya pemerasan produk daur ulang limbah plastik tersebut dapat lebih digenjot lagi. Dengan begitu, karya Jogja Life Cycle semakin dikenal luas, banyak dikonsumsi publik, dan menghasilkan kemanfaatan ekonomi untuk warga masyarakat sekitar.